Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya Sumiati, guru IPS kelas 7 di channel Cerdas Bersama. Tempat di mana kita bisa belajar, berbagi inspirasi, dan tumbuh bersama. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap semangat belajar ya. Pada video kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu alat pemuas kebutuhan hidup manusia. Jangan lupa siapkan buku catatan dan yuk kita mulai belajar. Namun, sebelum itu jangan lupa juga like, komen, dan subscribe supaya ibu lebih semangat lagi dalam membuat video selanjutnya. Pernahkah kalian bertanya-tanya mengapa manusia selalu berusaha memenuhi kebutuhannya? Nah, di pembelajaran kita kali ini, kalian akan menemukan jawabannya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mendeskripsikan jenis-jenis alat pemuas kebutuhan hidup manusia. Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa kebutuhan manusia tidak ada batasnya, di mana setiap saat selalu bertambah dan berkembang seiring dengan kemajuan peradaban manusia. Untuk bisa melangsungkan kehidupannya dan memperoleh kemakmuran, orang harus mampu mengimbangi kebutuhan dengan alat pemenuhan yang ada yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan secara terus-menerus. Alat pemenuhan kebutuhan hidup manusia banyak sekali macamnya. Ada yang berupa barang dan ada yang berupa jasa, ada yang berwujud dan ada yang tidak berwujud. Begitu juga dengan cara memperolehnya, ada yang mengeluarkan uang dan ada yang tidak. Seperti halnya kebutuhan, alat pemuas kebutuhan hidup manusia ada beberapa jenis. Nah, anak-anak, mari kita bahas satu persatu. Alat pemenuhan kebutuhan berdasarkan kelangkaan atau cara memperolehnya. Dalam hal ini dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, barang ekonomis. Yang kedua, barang bebas. Yang ketiga, barang ilit. Barang ekonomis merupakan barang yang membutuhkan pengorbanan untuk mendapatkannya. Pengorbanan dapat berupa uang, fisik, waktu, atau pengorbanan lainnya. Adapun contoh dari barang ekonomis, misalnya tas, sepatu, makanan, minuman, dan masih banyak contoh barang lainnya. Sedangkan barang bebas merupakan barang sebagai alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya banyak, bahkan tidak terbatas, serta tidak perlu pengorbanan untuk memperolehnya. Setiap orang bebas untuk mendapatkan barang ini tanpa batasan tertentu. Misalnya seperti sinar matahari, air, dan udara. Yang ketiga adalah barang ilit. Barang ilit merupakan barang yang, ketika jumlah barangnya terbatas, dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sedangkan ketika jumlah barang ini berlimpah, justru menyebabkan bencana bagi manusia. Contohnya adalah api yang jumlahnya terbatas bisa digunakan untuk memasak, sumber penerangan, dan lainnya. Namun, ketika api dalam jumlah banyak justru dapat menimbulkan bencana bagi manusia karena dapat menimbulkan kebakaran. Begitu juga dengan air, apabila dalam jumlah yang banyak maka akan menyebabkan banjir. Alat pemuas kebutuhan berdasarkan hubungannya dengan barang lain terdiri dari 2, yaitu barang substitusi dan barang komplementer. Barang substitusi merupakan alat pemuas kebutuhan yang berfungsi sebagai pengganti barang lainnya dengan syarat barang tersebut memiliki kegunaan yang sama. Contoh barang substitusi misalnya, nasi bisa digantikan dengan mie instan, gula merah bisa digantikan dengan gula putih, dan masih banyak contoh lainnya. Sedangkan barang komplementer merupakan alat pemuas kebutuhan
yang berfungsi sebagai pelengkap barang lainnya. Jika barang lain tidak tersedia, tingkat kepuasan konsumsi barang tersebut mengalami penurunan. Contohnya adalah, motor tidak akan berjalan jika tidak ada bensin, begitu juga dengan kompor, tidak akan menyala jika tidak ada gas. Selanjutnya adalah alat pemenuhan kebutuhan berdasarkan tujuan penggunaannya. Menurut tujuan penggunaannya, barang dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu barang produksi dan barang konsumsi. Barang produksi merupakan barang yang digunakan sebagai alat bantu atau bahan baku untuk menghasilkan barang lain. Contohnya antara lain adalah lahan, mesin, dan gedung. Barang konsumsi sering disebut dengan barang jadi. Barang konsumsi merupakan barang yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan secara langsung. Contohnya antara lain, ada buku tulis yang sering kalian pakai di sekolah, pakaian, perabot rumah tangga, dan masih banyak contoh lainnya. Alat pemuas kebutuhan, berdasarkan proses pembuatannya, terdiri dari 3 jenis, yaitu barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Barang mentah sering disebut dengan bahan baku. Barang mentah merupakan barang yang perlu melalui proses produksi sebelum digunakan oleh masyarakat. Misalnya padi yang belum bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan karena belum diolah dan masih menjadi barang mentah dan harus melalui proses terlebih dahulu. Begitu juga dengan kayu yang belum dapat digunakan bila dibentuk dulu menjadi perabotan. Selanjutnya adalah barang setengah jadi, merupakan barang yang belum dapat dikonsumsi dan masih dalam proses produksi. Adapun contohnya adalah benang sebelum dibuat menjadi kain dan tepung sebelum dibuat menjadi roti ataupun kue. Dan yang terakhir adalah barang jadi. Barang jadi merupakan barang yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Barang jadi merupakan hasil akhir dari pengolahan barang mentah dan barang setengah jadi. Contohnya adalah nasi, kue, kursi, sepatu, dan banyak contoh barang jadi lainnya. Nah, itu tadi anak-anak materi tentang kebutuhan manusia, dengan pokok pembahasan yaitu alat pemuas kebutuhan hidup manusia. Semoga kalian dapat memahaminya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share.